Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, untuk semua saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku ya, yang selalu bersama kita membicarakan kajian-kajian di channel YouTubeku seperti ini, aku ucapkan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk yang Islam, selamat menunaikan ibadah puasa yang menjadi kewajiban kita sebagai Islam. Acara tadi malam ini akan aku kemas menjadi topik mampir ngombe kali ini ya. Seperti yang aku telah kabarkan di unggahan kemarin itu ya, di anunya itu apa namanya, deskripsinya, bahwa nanti malam, maksudnya tadi malam itu aku akan diundang menjadi apa ya? Sebentar, aku baca di sini istilahnya ini, menjadi penanggap ya atas sebuah diskusi ilmiah ya. Oke, aku bacakan dulu begini. Terutama aku ucapkan terima kasih ya, terima kasih dan terima kasih sekali kepada Reformed Bible Study Community ya, yang sudah, kalau setauku sih sudah sering ya, sudah beberapa kali sudah sering melaksanakan talk show yang itu bersifat akademis. Hal-hal yang seperti inilah yang seharusnya kita dorong ya, sehingga kita bisa membicarakan perbedaan-perbedaan di antara kita, dari kelas perbedaan yang biasa sampai kelas perbedaan yang itu memang sangat apa ya, sangat tajam sekali ya, sangat sensitif sekali, bisa kita bicarakan dalam wadah diskusi ya. Untuk itu kepada segenap penjaga gawang gitulah ya, gampangannya ngomongnya, teman-teman di Reformed Bible Study Community, aku ucapkan terima kasih ya telah membahas sebuah langkah edukasi untuk pencerahan sebagai pintu untuk mengetahui duduk permasalahan yang ada di antara kita ya. Ini patut kita dukung ya, dan kita contoh. Oke, berikutnya kemarin Reformed Bible Study itu mengadakan talk show ya. Topiknya ini menarik. Apakah hukum negara tajam ke minoritas tetapi tumpul ke mayoritas ya? Narasumber dari yang satu, Primadi Halim SPSI, pemerhati masalah kebangsaan ya. Berikutnya narasumber dari yang satunya ya, Michael Sumampau SH, praktisi hukum, dan dimoderatori oleh saudara Max Pio SKM, aktivis pemuda NTT. Nah itu yang kemarin melakukan talk show di Reformed Bible Study. Oke, aku bacakan latar belakangnya dulu ya, supaya kalian jelas nanti bisa mengikuti uraianku. Topiknya atau tajuknya adalah hukum negara tajam ke minoritas tapi tumpul ke mayoritas ya. Reformed Bible Study atau RBS akan mengadakan talk show dengan topik apakah hukum negara tajam ke minoritas tetapi tumpul ke mayoritas, pada Minggu 2 Mei 2021 pukul 19 WIB, dan alhamdulillah tadi malam sudah kita laksanakan ya. Topik ini diangkat karena melihat isu yang berkembang di masyarakat dan melihat perlakuan aparat berwenang yang seolah-olah ya tebang pilih dalam menangani kasus penistaan agama. Mengaca pada kasus JPZ
yang terindikasi menista umat muslim ya, yang berdampak pada penetapannya sebagai tersangka dan DPO kepolisian. Sementara sebagian masyarakat melihat adanya perlakuan yang berbeda yang dipertontonkan aparat terhadap YW ya, UAS, IH, ES dan lain-lain yang masih bebas dan seolah-olah tak tersentuh jerat hukum gitu. Talkshow ini akan menghadirkan narasumber seperti yang aku bicarakan tadi ya, aku ulangi lagi biar jelas. Michael A. Sumampau, seorang praktisi hukum, dan Primadi Lim, pemerhati masalah kebangsaan. Acara ini akan dimoderasi oleh Max Pio, aktivis pemuda NTT dan alumni Lemhanas RI. Dengan para penanggap, Pendeta Adi William Pritndie ya, agak sulit aku mengeja namanya ya. Berikutnya Gus Beti ya, Subandi Sukoco, aku sendiri ya. Kemudian Lincoln Belpikro Napitupulu ya. Itu penanggapnya ya. Bagaimana sikap kita melihat fenomena hukum yang dinilai berat sebelah ini? Temukan jawabnya di acara Talkshow RBS gitu. Oke, aku komentari dulu kehadiranku di acara tadi malam. Jadi begini, seperti yang kalian tahu, aku itu paling menghindari ya, terutama kalau itu yang sifatnya nanti akan adu argumentasi yang itu akan terjadi ketat ya, akan terjadi ketat seperti apabila kita dalam sebuah debat ilmiah atau dialog ilmiah itu, aku selalu menghindari yang namanya ZOM ya, karena bagaimanapun ZOM itu tidak bisa memberikan sebuah wadah yang jelas apabila kita dibanding ketemu langsung dialog di darat gitu ya, yang sinyal lah, yang bagaimana lah, banyak rintangannya ya. Seperti tadi malam itu akhirnya Bapak Pendeta Adi William Pritndie itu akhirnya juga tidak, hanya sebentar bicara, akhirnya juga tidak banyak ikut nimbrung ya, sepertinya karena kendala signal juga. Akhirnya satu dari pembicara penanggap ya, satu dari penanggap Islam yaitu aku sendiri, Gus Beti, dan dari penanggap Kristen itu Bapak Lincoln Belpiro Napitupulu ya. Aduh, sulit sekali namanya dieja. Maka kehadiranku itu sebetulnya tidak disengaja, karena aku berteman dekat dengan Mas Mas Rumampuk ya, Mas Rumampuk ya. Sorry, aku agak error ini, agak lupa nama lengkapnya itu Mas. Sebentar, aku lihat di kami sudah bersahabat lama ya, berteman lama juga ya dengan beliaunya, sehingga aku ya setengah guyon, setengah ditawari untuk ikut nimbrung di dalamnya ya. Cuman aku seperti biasa ya, aku bilang Mas Albert Rumampuk ya, Mas Albert Rumampuk, beliau posisi di, kalau tidak salah mohon dikoreksi, di Sulawesi Tengah ya, Sulawesi Tengah. Beliaunya seorang teknisi pakar dinamo ini ya, kebanggaan anak bangsa lah, jago dia kalau soal dinamo. Dan aku bilang, aku ndak ngerti teknik gitu-gitu, males, aku ribet gitu. Terus akhirnya Mas pembicara dari satunya, sebentar, Mas Primadi Lim justru menawari aku, gini aja Gus, kalau ribet nanti aku tak ke rumah jenengan ya, yang penting jenengan duduk manis, semua teknisi cara-caranya itu biar aku yang setting gitu. Akhirnya aku bilang ya oke lah kalau begitu, oke, nggak apa-apa, yang penting aku duduk manis, aku nggak tahu caranya bagaimana nyetingnya itu, zoom, tetek bengek segala macamnya itu nggak ngerti aku. Kalau aku tinggal duduk manis, kamu yang setting, oke. Dan aku juga sedikit kaget, ternyata Mas Permadi ini tinggal di Malang ya, tinggal di Malang gitu. Itulah sekilas keterlibatanku di dalam diskusi tadi malam. Oke.
akhirnya ya diskusi itu berjalan dengan baik ya, berjalan dengan baik ya, berjalan dengan baik setelah masing-masing narasumber menyampaikan pandangan-pandangan mereka ya tentang segala sesuatunya yang terkait apakah benar sih ya hukum negara itu tajam ke minoritas tapi tumpul ke mayoritas gitu. Oke, aku tidak banyak bicara ya karena posisiku juga penanggap, itu pun yang karena kasuistis bisa jadi penanggap ya, yang sebetulnya tidak hadir dalam acara itu ya. Jadi aku hanya berbicara sebatas waktu yang diberikan saja, meskipun banyak seharusnya yang harus aku sampaikan dan harus aku pertanyakan untuk mempertegas diskusi tadi malam. Tetapi kan ya jangan sampai yang namanya penanggap itu justru mengambil alih narasumber utama, kan jadi nggak asik diskusinya ya. Jadi aku hanya berbicara sebatas waktu yang diberikan saja ya. Terutama sebelum lupa aku ucapkan terima kasih pertama ya, aku ulangi lagi kepada semua penjaga gawang Reformed Bible Study, dan untuk yang tadi malam itu secara umum ya, secara khusus kepada Kang Mas Michael Agus Sumampo ya, yang telah memberikan ya, kalau aku menganggapnya sih alhamdulillah dapat ilmu baru ya, ilmu hukum ya, jadi seperti orang kuliah gitu, dan terima kasih sehingga itu menambah wawasanku juga dalam perspektif hukum gitu. Jadi begini intinya ya, ada ketidakpuasan ya dari teman-teman Kristen bila membandingkan kasus GPC yang begitu cepat gitu ya, kira-kira begitulah ya, yang begitu cepat ditangani sehingga langsung menjadi DPO ya, itu cepat penanganannya. Namun menurut teman-teman lambat ketika menangani kasus YW, UAS, IH, ES dan lain-lain gitu. Apakah judul itu harus dijawab dengan iya atau dengan tidak? Kan itu masalahnya. Kan judulnya tanda tanya ini ya. Masih tanda tanya ya. Judulnya masih tanda tanya yang seolah-olah memberikan sebuah apa ya, penilaian yang menjadi tebang pilih ya. Apakah hukum negara tajam ke minoritas tapi tumpul ke mayoritas? Nah, itu kan masih tanda tanya gitu. Aku menyampaikan begini ya. Sekarang kita mengatakan mayoritas minoritas itu juga parameternya masih sulit. Apa menjadi parameternya ya? Tapi beginilah, banyak juga apabila kita lihat tokoh-tokoh Islam itu juga hingga saat kini juga sedang bersinggungan dengan hukum gitu ya, sedang bersinggungan dengan hukum. Jadi kalau masalah puas dan tidak puas terhadap kinerja penegak hukum, khususnya polisi dalam menangani kasus-kasus seperti ini, ya kalau dikatakan teman-teman Kristen tidak puas, sebetulnya teman-teman Islam apakah sudah merasa puas juga dengan kinerja polisi? Itu kan juga belum tentu mereka ya puas juga gitu. Jadi intinya sebetulnya di sini kurang tepat kalau dikatakan terus mayoritas dan minoritas itu menjadi parameter diskusi tadi malam ya. Nggak begitu, karena kalau hitung-hitungannya puas atau tidak, bisa saja teman-teman Islam juga merasa kurang puas dengan kinerja kepolisian kan. Cuman walaupun begitu kan seharusnya mari kita sama-sama dorong bagaimana polisi ini bisa bekerja dengan baik ya, karena beliaulah penegak hukum di negara kita ini gitu. Kemudian teman, ada yang gini, karena sebetulnya karena ketidaktahuan kita aja lah ya. Tetapi setelah dijelaskan oleh Mas Michael itu, teman-teman Kristen sepertinya sedikit bisa memahami lah, walaupun tentunya masih belum menimbulkan rasa puas tentunya ya, aku bisa memaklumi itu gitu. Karena begini,
Kalau kasusnya JPZ ya dibandingkan YH, UAS, IH dan ES itu tentunya apakah itu apple to apple gitu. Ya, karena ada perbedaan lokus deliktinya itu beda. Yang satu berbicara di ruang publik, yang satu berbicara di ruang privat. Itu tentunya tidak bisa disamakan menjadi apple to apple. Begitu yang dijelaskan oleh narasumber pertama, yaitu Mas Primadi gitu ya. Dan aku akan memberikan sebuah rincian lagi. Contohnya begini loh. Ketika seorang ustadz dia mengisi kajian di masjid, jadi lokusnya itu di masjid ya, lokus deliktinya di masjid, tempus deliktinya waktu ketika dia mengisi kajian ya. Misalkan ini ada mustami atau pendengar itu tanya, bagaimana pandangan Islam terhadap Yesus? Tentunya seorang ustadz itu akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam, bahwa dalam Islam Yesus atau Kanjeng Nabi Isa itu adalah salah satu dari 25 nabi yang harus kita hormati karena dia adalah nabi. Tetapi walaupun demikian, Islam tidak pernah mengakui Yesus itu sebagai Allah. Nah, tentunya normatifnya ya memang begitu dan harus begitu jawabannya. Dan kalau ada jawaban seperti itu, teman-teman Kristen tidak perlu tersinggung. Begitu juga misalkan di dalam sebuah gereja ya, ketika jamaat tanya kepada pendetanya bagaimana kita kekristenan ini memandang Yesus. Tentunya seorang bapak yang telah bertugas sebagai pengkhotbah pada waktu itu akan menjelaskan sesuai dengan dogma-dogma yang ada di dalam Kristenan. Akan mengatakan bahwa Yesus itu adalah salah satu Allah dari Tritunggal yang diyakini. Dan ketika Yesus diterima sebagai Allah oleh saudara kita Kristen, teman-teman Islam juga tidak perlu tersinggung, tidak perlu protes, tidak perlu marah. Karena itu tadi, lokusnya itu di gereja. Ya, lokus deliktinya, tempus deliktinya waktu beliau mengadakan katakanlah khotbah minggu begitu ya. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan sehingga tidak bisa antara kasus JPZ yang berbicara di ruang publik dan itu tidak dibingkai dalam bingkai akademik, itu kan ngobrol biasa, lalu disandingkan dengan kasusnya YW, UAS, IH, ES dan lain-lainnya gitu. Dan berikutnya teman Kristen kita atau saudara Kristen kita Mas Albert Rumempuk mengambil contoh kasus YW ya. Ketika YW itu dituntut, itu hubungannya tapi dengan salah satu perguruan tinggi yang ada di Papua sana. Cuman berdasarkan yang informasi yang disampaikan tadi malam, kasus itu terhenti karena tidak adanya saksi yang bisa dihadirkan. Karena saksi itu harus berangkat dari Papua ke Jakarta, tentunya memerlukan akomodasi. Siapa yang akan menanggung akomodasi? Sepertinya masalahnya kemarin itu seperti itu yang disampaikan oleh Mas Albert Rumempuk. Oke, terlepas apapun yang menjadi kendala ya, yang menjadi kendala yang untuk kasus ini adalah karena saksi yang tidak bisa dihadirkan. Sebetulnya aku mau ngomong saat itu, mau bicara, cuman ya itu kembalilah. Aku harus menghormati moderator ya, karena moderator tidak memberikan waktu. Aku juga harus menghormati narasumber utama ya. Sebetulnya kan begini, kita harus tahu dulu kasus antara perguruan tinggi ya yang dikaitkan dengan pernyataan YW itu apakah bisa dikatakan itu kasus penodaan agama ya. Itu dulu yang harus dikonfirmasi. Ini sejauh yang aku berhipotesa ya, karena aku tadi malam nggak sempat tanya. Sebetulnya mau tanya itu dulu. Kalau hipotesa aku enggak gitu loh. Misalkan begini, aku mengaku pernah jadi dosen di salah satu kampus
A gitu loh. Ternyata kampus Anda terima karena aku tidak pernah menjadi dosen. Nah, itu kan deliknya bukan delik penodaan agama. Begitu. Jadi kan ya tidak bisa disandingkan ya dengan menjadi sebuah kasus hukum yang apple to apple dengan JPZ ini. Nah, itu penjelasanku ya. Kalau menurutku seperti itu. Dan berikutnya kasus tentang ruang ya, yang itu lokus ya, Mas Albert Rumempuk mengambil, tapi Mas Albert Rumempuk juga sudah mengakui bahwa, seingatku begitu ya, tolong nanti dikoreksi, seingatku Mas Albert juga sudah mengakui bahwa itu bukan kasus penodaan agama, tapi dia akan membicarakan tentang lokusnya, tempatnya ya. Jadi begini, dia mengambil sebuah contoh kasus hukumnya penyanyi AN ya, yang laki-laki AN, yang perempuan itu LM ya, yang dimana mereka melakukan hubungan tidak senonoh ya, sehingga videonya itu tersebar dan terjerat hukum ya. Itu seharusnya yang dijerat itu adalah yang mengedarkan video ya, sedangkan yang melakukan kan di dalam lokus, tempat, di dalam kamar, di dalam ruangan, dan itu tidak di ruang publik begitu. Tapi kenapa kok siapa namanya ini, si artis yang laki ini, sebentar aku lupa ingat, tadi sudah sebut, si AN ini kok terjerat hukum dan akhirnya dihukum gitu loh. Terus apa bedanya dengan yang tadi itu, yang YW, UAS, IH, ES itu memang dalam ruang, bukan dalam ruang publik gitu, di ruang privat. Sama dengan kasus apa bilangnya, kasus masa masuk mau dibilang kasus seksualitas, kasus apa ini namanya, nggak tahu aku. Itu kan dilakukan di ruang privat juga gitu, ternyata dihukum juga gitu. Nah, sebatas yang aku tahu ya, dan aku pernah tahu, memang itu pernah terjadi guyonan gitu ya. Pengacara dari si LM yang perempuan itu pernah sedikit bergurau ya, bukan berarti menyudutkan, tidak. Lah iya, kenapa kok dia menyebut pengacara juga yang menjadi pengacaranya yang laki, yang si AN itu, kenapa kok bisa terhukum gitu loh. Dia juga sedikit tersenyum, tertawa gitu. Klien saya nggak dihukum gitu. Kan memang kita tahu yang perempuan yang LM kan tidak dihukum kan. Ya. Jadi sebetulnya itu juga ada masalah di sana. Kenapa kok yang AN itu bisa terhukum gitu. Tapi oke lah, kita tidak perlu berpanjang lebar ke sana karena itu sebuah kasus yang tersendiri. Cuman yang perlu aku sampaikan bahwa tidak apple to apple ya, tidak apple to apple, karena yang satu kasus sosial, yang satu kasus agama, seperti itu ya. Itu diskusi tadi malam yang bisa aku review. Tetapi begini, aku sebetulnya berbeda, dan itu sudah aku sampaikan. Cuman nggak tahu, mungkin ketika aku nyampaikan ada kendala sinyal sehingga itu tidak ditangkap oleh publik secara bagus ya. Aku sebetulnya berbeda dengan semua pembicara dan apa namanya, penanggap tadi malam, berbeda gitu. Semua pembicara ya, semua narasumber tadi malam ya, itu terjebak oleh satu pemahaman bahwa ini kasus agama. Kalau menurutku tidak ya. Aku sebagai sosok yang telah berkecimpung di dunia investigasi ya, kebetulan di Lembaga Dakwah Arimatea aku dipercaya untuk menjaga gawang investigation ya. Kita lihat kasus-kasus ya yang ada di lapangan gitu. Aku katakan, ini bukan kasus agama. Ini kasus politik. Begitu loh. Kasus politik yang berjubah agama, atau kasus politik yang menggunakan agama itu sebagai bahan bakarnya. Begitu. Sebetulnya si JPC ini nggak ada urusan sama Kristen sama Islam, nggak ada urusan.
Urusan dia adalah akan membenturkan kita sebagai anak bangsa agar negeri ini kacau, amburadul. Karena kita tahu agama itu adalah salah satu dari sekian banyak pilihan yang paling oktan, titik didih ya. Kalau di bahan bakar itu, titik didihnya paling gampang disulut itu ya agama ini gitu loh. Ini bukan kasus agama, tetapi kasus politik ya, di mana agama digunakan sebagai bahan bakarnya untuk mengadu domba di antara kita. Lah kalau kita termakan ya oleh sebuah upaya adu domba ini, kan berarti kita konyol jadinya. Kan menjadi konyol. Makanya aku katakan kemarin ketika aku berbicara, apabila kita menaati agama kita masing-masing, Islam menaati sesuai Islamnya, agama Kristen begitu diikuti oleh teman-teman Kristen sebagaimana Kristen harusnya. Apakah ada saling hujat? Kan tidak ada. Tidak ada. Karena apa? Satu, di kitab Petrus mengatakan bahwa semua tanggung jawab tentang Yesus Kristus itu harus disampaikan tapi dengan lemah lembut. Di Al-Quran juga mengatakan, ya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, bil hikmah. Atau janganlah kau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Nanti memang ada pengecualian kalau kita harus menghadapi bagi mereka-mereka yang juga tidak baik gitu. Jadi intinya semangat untuk berlaku baik dari dua agama ini sama. Nah, kan kalau kita masing-masing taat terhadap agama kita, apakah masih ada saling menghujat di antar agama? Kan tentunya tidak. Lalu ini ada sebuah kekuatan. Seharusnya kita tidak berhenti di JPZ ini, tapi siapa sebetulnya yang menjadi operator dia? Gitu loh. Ini kan kalau aku melihat JPZ ini adalah orang bodoh yang dimanfaatkan oleh orang jahat untuk mengacak-ngacak negeri kita. Begitu sebetulnya. Karena apa? Jangan lupa, banyak celotehan dia juga yang bersinggungan dengan politik. Cuman kan aku sudah bilang pada saat kali aku awalnya mengatakan itu ada di tajuk video yang berjudul tentang penistaan agama itu, bahwa aku tidak akan masuk ke dalam ke ranah politiknya. Nah ini aku mengatakan juga tidak akan masuk, cuman aku sekilas, kalian juga harus perhatikan bahwa JPZ ini juga celotehannya itu menyinggung tentang politik. Gitu loh. Jadi ini aku mengatakan ini adalah problematika politik di mana negeri kita sebagai anak bangsa mau diadu domba. Nah, kalau kita ikuti berarti kan kita menari di atas gendang orang lain yang itu menggunakan JPZ ini sebagai katakanlah sebagai robotnya, dan ada kekuatan lain yang memegang kontrol atas dia, gitu. Kan kalau kita ikuti jadi kacau. Maka dari itu, ya, aku mengatakan mari kita sikapi dengan baik. Kalau masalah puas atau tidak puas terhadap kinerja polisi ini, tentunya kita bisa puas dan bisa tidak puas, ya. Dan belum tentu juga teman-teman Islam juga puas. Faktanya sekarang kalau dibilang hukum berpihak kepada yang mayoritas, ya, banyak teman-teman Islam juga yang sampai saat ini berurusan dengan hukum kok, kan begitu. Makanya aku bilang ini masalah politik. Karena apa? Dia hidup di Jerman, dia berbicara dari Jerman. Kalau sampai apa yang dia jual kita terima saja, ya, tidak kita tolak, maka stempel bahwa Indonesia mayoritas diktator itu akan melekat pada kita. Nah, yang rugi siapa? Kalau sampai negara kita ini dicap mayoritas diktator, jadi kebenaran itu ada pada mayoritas. Siapa yang mayoritas, dia yang benar. Yang minoritas salah. Padahal tidak begitu. Kita berusaha hukum objektif bahwa semua anak bangsa yang memang pluralitas kita tinggi, apapun agamanya, itu sama kedudukannya di depan hukum. Begitu. Tidak ada ceritanya diktator mayoritas, tidak ada. Nah, kalau sampai jualannya si JPZ ini kita terima,
Kan selesai kita menjadi bulan-bulanan dia. Kok mau-maunya gitu loh. Ini JPS itu anak bodoh ya, yang dimanfaatkan oleh orang jahat. Kita tidak tahu siapa di belakang dia. Kan ketika dia berani mengatakan sampai mengeluarkan hadiah untuk apabila polisi bisa menangkap dia, itu kita sebagai polisi itu adalah kita, milik kita sebagai bangsa Indonesia. Tentunya kita juga merasa, oh kok ngenyek banget ya, kalau orang Jawa bilang apa tuh, menghina. Kok menghina banget ya, kok ngenyek banget ya gitu. Kan sama aja menghina kepolisian yang harusnya kita dukung itu kan. Gitu. Makanya sekali lagi ya, aku katakan, ini aku membacanya dari sudut pandang politik. Ini nuansanya politik dengan menggunakan agama sebagai bahan bakarnya. Nah, sayangnya pada teman-teman tadi malam, apa yang aku jelaskan itu tidak ditangkap. Itu yang pertama. Yang kedua, ya seperti tadi aku bilang, ya mungkin kendala teknis ya ketika aku sampaikan sinyalnya kurang bagus begitu. Yang berikutnya, memang aku tidak bisa berbicara luas ya untuk memperjelas permasalahan ini karena memang posisiku hanya sebagai penanggap. Oke, itu yang bisa aku review. Berikutnya, yang bagus ini ya, terima kasih untuk Mas Michael Agus Sumampo ya. Ya, benar-benar tadi malam itu aku merasa seperti kuliah hukum ya, meskipun Mas Michael ini masih S1, tetapi menurutku jiwa mengajarnya itu sudah bagus lah ya, sudah bagus lah, sudah pantas lah menjadi dosen. Tinggal memenuhi, kan sekarang ada undang-undang dikti itu dosen harus S2 dan sekarang S3 ya, untuk menempuh S3 dan bisa menjadi dosen gitu ya. Begini, masukan dari Mas Sumampau ya, Michael Agus Sumampau ya, ini begini. Satu-satunya sumber yang dapat kita jadikan pedoman hanya ditemukan pada penjelasan pasal 4 Undang-Undang nomor 1 /PNPS /1965. Jadi ini lama ini ya, yang menjadi dasar hukumnya ini lama, tahun 65 ya, seusia dengan aku lamanya, yang menyebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud di sini ialah yang semata-mata atau dalam kurung pokoknya ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Nah ini ya, itu kerangka awal berpikir, behind screen-nya itu. Walaupun begitu, penjelasan tersebut tidak menguraikan tentang tindakan-tindakan yang menodai agama, tapi memberikan pengertian tentang maksud menodai agama, memusuhi atau menghina. Jika memakai acuan dalam penjelasan pasal 4 tersebut, maka ada niat yang dipersyaratkan. Jadi sebuah tindakan dianggap penodaan agama, tindakan tersebut secara khusus ditujukan dengan maksud untuk menghina atau memusuhi. Nah, begitulah kalau kita berbicara hukum ini agak ribet, memang bahasanya harus dipahami secara jelas ya. Terus menawarkan solusi itu begini. Ini yang tertarik ini solusinya ini. Pertama, cabut pasal-pasal penodaan agama. Nah, itu. Jadi pasal-pasal penodaan agama itu dicabut saja dulu gitu. Terus alternatif yang kedua, jika diharuskan tetap ada, maksudnya undang-undang itu tidak dicabut, harus tetap ada ya, maka harus merevisi pasal-pasal penodaan agama. Apa definisi yang jelas dan rigid dari penodaan agama? Tindakan-tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai penodaan agama? Oke, mumpung aku ingat ya, kalian review di videoku tentang penodaan agama yang beberapa waktu lalu aku unggah. Aku kan sudah sampaikan kemarin ya, bahwa kita itu perlu duduk bareng antara tokoh-tokoh agama, semua agama ya, nanti digodok di DPR sana, untuk membicarakan sebetulnya terminologi batasan agama itu apa. Ini yang nggak jelas di antara kita, sehingga orang mengatakan, oh itu menoda agama, oh itu tidak menoda agama. Kalau soal menoda agama kita tidak setuju, it's okay. Tapi kan di lapangan kita berbeda pendapat. Itu kasus penodaan agama atau itu bukan kasus penodaan agama, gitu loh.
Sama kalau dalam perspektif Islam, ya, kita semua setuju bid'ah itu dolalah, gitu loh. Tapi ketika aplikatifnya itu berbeda, yang satu bilang itu bid'ah, yang satu itu bukan bid'ah. Sama dengan ini, aku sudah bilang, constraint atau dalam eksak itu constraint, batasan kita tentang sesuatu bisa dikatakan, oh itu menodai agama, itu apa? Itu tidak jelas. Makanya aku bilang, ketika JPZ, ya, ditandingkan dengan YW, UAS, IHES, itu tidak bisa, tidak apple to apple. Karena nanti kita akan berdebat di sini. Apakah YW, UAS, IHES, dan lain-lain yang dia berbicara dalam ruang privat bisa dikatakan penodaan agama, ya? Apakah bisa dikatakan penodaan agama? Apakah apple to apple bila dibandingkan dengan JPC yang berbicara di ruang publik dan ada unsur memusuhi, menghina, itu terpenuhi semua, gitu loh. Nah, ini kan perlu diduduk perkarakan supaya jelas. Makanya masukan dari Mas Michael Sumampau, ya, Michael Agus Sumampau itu sangat brilian, ya. Cabut dulu pasal penodaan agama ini, atau kalau memang maksud tetap dipakai, bikin batasan constraint yang dimaksud penodaan agama itu apa, supaya kita tidak langsung mengatakan dengan kesimpulan yang berbeda-beda tentang satu kasus, gitu. Berikutnya, dahulukan pendekatan damai, ya, restoratif justice, dan tempatkanlah sanksi pidana di proses yang paling akhir. Artinya menempuhkan jalan damai dulu, ya, pembicaraan damai. Atau jadi yang proses pidananya di akhir dulu, jangan langsung masuk ke pidana, atau dalam kurung ultimum remedium, ya. Di sini peran lembaga-lembaga keagamaan yang harus dapat menjadikan penengah antara pelaku dengan akar rumput sehingga bisa meredam kemungkinan terjadinya konflik. Nah, alhamdulillah, kan semangatnya sama yang aku sampaikan kemarin, ya. Ayo duduk bareng para tokoh-tokoh agama ini. Nanti bisa dikodok, masukannya disampaikan ke DPR, begitu, ya. Jadi urusannya bisa kelar, begitu. Oke. Terus begini. Kesimpulan, ya, tadi masukan sudah jelas, ya, suruh cabut atau kalau dipertahankan bikin terminologi yang jelas penodaan agama itu apa supaya tidak bias, ya. Berikutnya kesimpulan, ya, ini yang menarik kesimpulannya ini, ya. Moderator, jadi aku dan Mas Permadi tidak memberikan kesimpulan, ya, karena memang waktunya kemarin sudah mepet, tapi kami menyetujui kesimpulan yang diambil oleh moderator dan Mas Michael, ya. Moderator menyimpulkan terjadi tumpang tindih aturan hukum. Oke, kita setuju, ya. Berikutnya, ini kesimpulan dari Mas Michael Agus Sumampau, ya, sebagai praktisi hukum, dan sangat bagus, ya. Menghentikan dahulu untuk tidak mengeluarkan statement yang memperuncing masalah dengan saling menghormati dan mari menjalankan perintah agama kita masing-masing dengan baik. Subhanallah, alhamdulillah. Aku sebagai aku sebagai penanggap Islam, aku mengucapkan aku sangat setuju, ya. Setuju dengan kesimpulan teman-teman Kristen ini, aku setuju, ya. Oke, itu review tadi malam. Lalu bagaimana tentang sebuah tajuk ini, ya? Tajuknya kan masih berupa tanda tanya, ini harus kita jawab, ya. Apakah hukum negara tajam ke minoritas, tumpul ke mayoritas? Maka aku jawab, dan semoga teman-teman Kristen juga bisa menerima, ya, tentunya setelah terbuka wawasannya dengan diskusi tadi malam. Meskipun kalau berbicara puas dan tidak puas itu relativitasnya cukup tinggi, ya. Pihak Islam pun juga bisa tidak puas terhadap penegak hukum, pihak Kristen pun bisa tidak puas. Tetapi marilah sebagai anak bangsa kita duduk bareng mendorong bagaimana
bapak-bapak kita yang setelah diberi amanah untuk mengemban tugas di kepolisian, kita dorong bersama supaya hukum ini bisa tegak dengan baik, begitu ya. Jadi kalau masalah puas tidak puas sih ya itu relatif lah ya, relatif. Cuman kan harus dijawab ini tajuknya ini ya. Apakah hukum negara tajam ke minoritas tetapi tumpul ke mayoritas jika itu dihubungkan dengan penodaan agama ya? Seperti topik yang tadi malam kan harus dibatasi, batasannya dalam penodaan agama. Maka aku katakan tidak. Itu review dari aku ya. Terima kasih dan sampai ketemu di mampir ngombe berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.